Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini khatib ingin berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Apapun kondisi keuangan yang sedang kita hadapi, dari susahnya mencari pekerjaan zaman sekarang, susahnya lowongan pekerjaan, keinginan yang kuat untuk menikah bagi kaum anak muda, namun belum memiliki rezeki yang mencukupi ataupun permasalahan ekonomi lainnya, maka tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah dan teruslah berusaha. Inilah janji Allah kepada kita semua yang mau terus istiqomah di jalan Allah dan memperkuatkan ketaatan kepadanya, serta terus berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Karena selain Allah Ta'ala menjanjikan kesejahteraan dan kemudahan rezeki bagi mereka yang bertakwa, Allah juga memberikan ancaman bagi siapa saja yang tidak mau menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan cara yang Allah larangkan, masih bermuamalah dengan harta ribawi ataupun bekerja dengan menipu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalaulah sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan kaum muslimin dari yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita dengan ilmu pengetahuan, bahwa Allah telah menetapkan semua takdir manusia
jauh sebelum diri kita terlahir di dunia ini, sehingga sudah pantasnya perkara rezeki ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh seseorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, thumma yursalu ilaihil malaku wa yanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw syadidun." Sesungguhnya setiap kali dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkannya pada ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208. Artinya, jatah rezeki telah dibagi dan ditetapkan. Semua telah ditentukan dengan kadar yang Allah berikan. Karena itu, perbaguslah cara kita menjemput rezeki. Perbaguslah cara kita untuk mencari rezeki dengan selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangkalah kepadanya. Berikut ini adalah beberapa langkah terbaik seseorang muslim di dalam mencari rezeki yang telah Allah tentukan kepadanya. Yang pertama, mencari rezeki. Dalam kita mencari rezeki dan berusaha, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tergantung dengan persangkaan hambanya kepadanya. Ana inda zanni abdi bi, inna zanna bi khairan falahu, wa in zanna syarran falahu. Aku sesuai persangkaan hambaku. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika ia bersangka buruk, maka keburukan itu untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, kita harus yakin sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin rezeki semua ciptaannya. Jangankan manusia yang sudah mampu berusaha, seseorang manusia saat dia belum mampu berusaha apa-apa berupa janin dalam rahim ibunya saja, Allah telah menjamin rezeki untuknya. Bahkan hewan-hewan di dalam samudra, di dalam lautan, dan semut-semut di dalam tanah sekalipun, Allah telah jamin semua rezeki mereka. Allah tidak menciptakan makhluk untuk kemudian menelantarkan mereka. Allah akan mengurus seluruh urusan mereka karena Allah adalah Al-Mudabbir yang maha mengatur seluruh urusan makhluknya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ketahuilah bahwa rezeki adalah ujian Allah kepada hambanya. Allah lapangkan rezeki kita untuk melihat apakah hamba tersebut memuji dan bersyukur kepadanya, dan di sisi lain Allah menyempitkan rezeki sebagian orang lain bukan karena lupa terhadap mereka, tapi Allah ingin melihat apakah mereka termasuk hamba-hamba yang bersabar, apakah mereka termasuk hamba-hamba yang terus berusaha dan tidak mau meminta-minta. Sabar saat mendapatkan rezeki yang sempit dan menghadapi masalah adalah kewajiban, karena Allah mencela orang-orang yang tidak sabar, yang menuduh Allah dengan tuduhan yang buruk. Bagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan.
Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini ialah teruslah bersabar dalam mencari rezeki. Rezeki yang kita dapatkan itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Dan teruslah berusaha berprasangka baik kepada Allah, karena apabila kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita bersangka buruk kepada Allah, maka keburukan itu akan diberikannya kepada kita. Hanya inilah bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.